Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Krisniawati NIM 22553A1211160. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan panduan observasi perkembangan peserta didik di SD Negeri Wonotinggal, Kota Semarang. Berikut adalah aspek yang diobservasi pada perkembangan peserta didik. Di antaranya adalah kemampuan awal peserta didik, kemampuan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, minat belajar, gaya belajar, motivasi belajar, perkembangan emosi, perkembangan moral dan spiritual, etnik, dan kultural. Aspek yang pertama kita bahas adalah kemampuan awal peserta didik. Apa saja sih yang harus kita ketahui pada tahap ini? Di antaranya adalah anak dapat menjawab pretest, anak mampu menjawab pertanyaan sederhana dari guru, anak mendengarkan guru dengan baik, dan anak mengajak bermain dan belajar. Selanjutnya adalah perkembangan fisiologis, yaitu mencakup anak dapat menggunakan alat tulis dengan benar, anak dapat melakukan kegiatan kebersihan yaitu kuku dan rambut, kerapian dalam berpakaian seragam sekolah, tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan rata-rata umumnya, memiliki kemampuan pendengaran dan penglihatan yang baik. Baik, kita lanjut ke perkembangan kognitif, yaitu mencakup anak berani bertanya atau menjawab pertanyaan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru, berani tampil di depan kelas, mampu melakukan penalaran induktif, mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret, mampu mengingat sesuatu dan menghafal dengan baik. Perkembangan emosi. Pada aspek ini, hal-hal yang perlu dimiliki anak adalah tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan, dapat mengendalikan emosi dan tidak marah-marah, mampu mengikuti pelajaran dengan tenang dan kondusif, mampu menghargai pendapat teman sekelasnya, serta mampu menunjukkan sikap empati. Lanjut ke perkembangan psikososial, yaitu anak tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kegaduhan di kelas, membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang memerlukan bantuan, mampu berteman dan bergaul dengan teman sebayanya, dan bersikap sesuai perannya sebagai laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah perkembangan moral. Aspek yang harus dicapai adalah anak mampu mengucapkan tolong dan terima kasih ketika meminta bantuan dan setelah menerima bantuan. Lalu meminta izin ketika hendak ke kamar mandi atau aktivitas lainnya. Tidak berkata kotor, kasar, dan takabur. Menghormati orang yang lebih tua dan mengucapkan salam ketika bertemu guru dan teman. Dan bersikap 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Motivasi belajar. Aspek yang harus dicapai adalah anak memiliki keinginan yang tinggi, terlibat dalam proses pembelajaran, tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, mengajukan diri untuk mengerjakan soal di papan tulis, bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, serta mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah minat belajar. Aspek yang harus dipenuhi adalah anak antusias mengikuti pelajaran, antusias dipengaruhi oleh minat, dan anak mendengarkan guru dengan baik. Setelah aspek belajar, aspek selanjutnya yaitu gaya belajar siswa, meliputi anak antusias belajar dengan gaya belajar yang variatif, serta anak memiliki gaya belajar yang unik. Etnik meliputi anak menghargai sesama teman, anak tidak membeda-bedakan antar teman, dan anak memahami adanya perbedaan suku, ras, dan agama.
Yang terakhir adalah kultural, meliputi anak mengenal kebudayaan setempat, anak mampu menyikapi keragaman budaya yang ada, anak mengetahui adat dan istiadat daerah setempat, serta anak mengetahui kebiasaan yang beragam antar teman. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.